Saya Toto, Soci 005, Kapten Banten, tinggal di Cilegon. Ridwan Ipin, atau bisa dipanggil Ipin ya. Chapter Jabodebek, Soci 219. Perkenalkan, nama saya AB, chapter Jabodebek, nomor anggota 178. Saya ke Sulawesi, seingat saya sih 3 atau 4 kali ya. Kalau ke Sulawesi mungkin sekitar 5-6 kali ya. Saya beberapa kali singgah di Sulawesi, tapi seringnya lewat udara. Jadi kalau udara itu kan Sulawesi itu indah dan cantik. Saat turun dari bandara itu nggak kebayang gitu ya. Ternyata Sulawesi ya, walaupun tipikal jalannya sama di Indonesia, tapi keruwetannya atau ketajaman tanjakan itu amazing itu. Di luar terakhir kami dari NTB itu banyak seperti itu, tapi nggak seperti di Sulawesi. Kalau jalan jauh baru 2 kali ya yang paling jauh. Yang pertama itu waktu touring ke Sabang, dan yang kedua itu yang sekarang ya touring ke Sulawesi. Ini perjalanan yang panjang yang ketiga. Ini yang ketiga. Sulawesi ini yang paling panjang sejauh ini ya. Secara waktu dari Jakarta ke Surabaya sampai ke hari ini paling panjang. Adventure ke Sulawesi itu udah terbentuk sejak kita pulang dari Sabang atau 3 tahun yang lalu. Dengan kegigihan dari pihak panitia atau pihak senior-senior kita, keinginan kita untuk berkumpul ya. Waktu itu saya udah speechless, waduh nggak bisa ikut ini karena sesuatu hal yang tidak bisa kami panjang lebar. Tapi alhamdulillah kan saya udah niat apapun saya lakukan, berharap yang terbaik. Alhamdulillah, terus ada info bahwa ada temen yang pengen bareng, ayo alhamdulillah saya bisa bareng dengan Mas Ipin, beda dengan Mas Angger. Itulah kemujuran saya bahwa saya bisa ikut sampai ke sini. Yang paling sulit tuh kalau saya merasakan tuh kita sudah merencanakan ya, artinya kita udah bikin schedule, rute-rute yang kita set sudah kita planning dengan baik. Ternyata ada hal-hal di luar daripada kuasa kita dan itu membuat kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Itu yang menurut saya sih halangan terbesar sih. Kalau berkendara istilahnya gitu, setiap kita melakukan touring jarak jauh atau interland, apa istilahnya kita mengekspor suatu wilayah itu pasti ada aja gitu. Apa yang ada di Sulawesi itu sangat komplit, ya, seperti yang pernah disampaikan teman lain bahwa kita ngalamin ada halangan alam di Parepare, ya, yang itu belum pernah kita bayangkan kalau nanti kita akan tidur di jalan gitu. Karena kita kan bagian daripada touring ini adalah bagian daripada keluarga dan semua peserta ini adalah kita anggap sebagai keluarga dan kita bisa mendapatkan yang terbaik dari semua masukan yang ada. Ya alhamdulillah, apa yang tadinya kita di kemungkinan besok pagi baru bisa jalan, ternyata tidak lama bisa jalan walaupun kita ada kehilangan waktu 1 malam tinggal di hotel. Itu nggak apa-apa, itu sangat berkesan. Sebenarnya paling menantang itu ketika kita mengikuti ini ya, rangkaian KR, terutama pada saat nyalip-nyalip gitu ya. Nah di situ butuh skill yang cukup ya, dan butuh fokus juga. Kita harus ikutin instruksi RC di depan, sekaligus kita juga harus lihat situasi kondisi di jalan ya, jadi nggak asal nyalip aja gitu. Kendalanya itu kadang informasi dari depan atau dari RC itu
suka lambat ya nyampe ke kita, sehingga pada saat kita mau take over itu posisinya udah ada kendaraan di depan. Jadi nah itu kendala juga sih gitu. Siapapun RC-nya nanti, kalau radio dalam tempo berapa tidak ada yang nyaut itu, mungkin jaraknya kan sudah terextend dengan pihak komunikasi gitu. Suatu saat kalau single line atau kita tidak ada partisi, tidak ada grup leader lain, hanya dari RC dan SW dan media, itu harusnya jaga komunikasi itu bisa dijaga gitu. Oh berarti saya keduluan atau saya terlalu cepat sebagai RC. Itu catatan kecil aja. Yang jelas bahwa kita sampai titik akhir ini kita bisa berkumpul dengan waktu yang tidak terpaut jauh, kecuali ada teman yang emang saya akan tertinggal, emang saya akan menyusul, itu nggak masalah. Itu evaluasi aja, mungkin komunikasi nantinya itu agak lebih terjaga dalam line. Yang dikhawatirkan nanti ya begitu sudah tertinggal jauh, komunikasi terputus, itu mungkin agak repot lagi. Itu aja sebenarnya evaluasi yang mungkin perlu diperbaiki, ini ada improvement dari untuk yang akan datang. Menurut saya Sulawesi ini kalau dibilang satu poin itu agak sulit ya, karena memang rutenya itu yang membuatnya itu berkesan ya. Karena kalau teman-teman yang suka touring ataupun suka yang jalan sendiri solo touring gitu ataupun berbarengan komunitas, pasti punya pandangan sama bahwa Sulawesi ini memang sangat komplit ya. Artinya secara rute, secara pemandangan ataupun dengan diversity masyarakatnya, perbedaannya kan jelas tuh. Kita bisa lihat tuh ya dari perjalanan kita dari Sulawesi Selatan sampai ke utara tuh, karakteristik orang itu beda-beda tuh. Ada yang ngomong tanpa ekspresi, ada yang tanpa ekspresi. Jadi kita nggak tahu ini dia tuh ngomongnya apakah dia tuh marah atau kalau dia tuh senang gitu. Kita nggak bisa menduga gitu ya. Tapi memang itu ciri khas unik sih menurut saya sih. Seperti orang yang songkok-pokok. Jadi kalau di Sulawesi, menurut pandangan saya itu dari segi kondisi jalan, mungkin 90% itu jalannya bagus ya. Terutama untuk jalan Trans Sulawesi, jalan nasional. Ya mungkin kita bandingkan dengan Kalimantan, Sumatera. Ya Sulawesi untuk trek kendaraan ya, artinya kendaraan roda 4 untuk Trans Sulawesinya memang sudah cukup baik ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tempat lain, kalau di Sulawesi ini treknya kan berliku ya, tanjakan. Nah, artinya benar-benar ini sih, benar-benar fun to drive. Tapi ada yang unik ketika kita masuk ke kota-kota tertentu, itu jalannya ya bisa dibilang masih kurang bagus ya, kurang terawat. Ada beberapa infrastruktur yang memang belum tercover dengan cukup baik. Artinya kita untuk akses ke sananya itu ya sangat minim sekali. Artinya itu menurut saya sih Sulawesi ini mutiara tersembunyi sih. Yang mengejutkan itu ketika masuk di kota, terutama di mana ya, yang pertama kali bikin terkejut tuh ya di ini ya, destinasi pertama tuh Tanah Toraja. Di situ kaget juga sih, terutama dari pengaturan parkirnya, kendaraan itu bisa dibilang sembarangan ya, kanan kiri, sehingga membuat jalan jadi tidak jadi susah lah untuk lewat. Terus tipikal pengendara motornya juga mereka nggak punya ini ya, apa sih namanya, sensitivitas terhadap klakson dan lampu dim ya. 1 hari 2 hari mungkin kita agak kaget, tapi begitu kita melewatin hari ketiga itu akhirnya kita sudah tahu irama para pengemudi jalanan di Sulawesi ini gitu. Jadi kalau kita mau nyalip motor tuh terutama agak-agak harus hati-hati tuh. Ya seperti itu mungkin karakternya sudah terbentuk di alam ini gitu ya. Yang kita yang dari timur istilahnya itu, kalau kita lewat sesuatu kampung atau apa itu biasanya kan memelankan kendaraannya atau menjaga ritme. Tapi di sini Karena kalau kita klakson dia bukannya minggir tapi nengok gitu. Itu mungkin baru pertama kali seumur hidup tuh ngalamin persis di depan mata kita ada pohon rubuh, dan di situ kita sempet ya agak panik sedikit ya, karena perjalanan jauh di
pulau seberang gitu ya. Hopeless sih enggak sih ya. Mungkin pikirannya begini, wah ini kayaknya bakalan jadi kendala nih. Wah gimana nih mesti ngatasin. Nah pikiran berkecamuk itu di kepalanya udah mulai keluar nih. Wah mesti harusnya gini nih. Ntar yang jadi pikiran tuh langkah selanjutnya gitu, kira-kira seperti ini. Jadi pikirannya cepat nih. Wah ini mesti gimana nih kayak gini. Tapi untungnya masih bisa teratasi ya. Rintangan di jalan itu ada, tapi alhamdulillah dari detail Makassar sampai sepulangnya hari ke-15 ini semua kendaraan aman dan kita semua sehat walafiat. Alhamdulillah dengan nyata bahwa kita sudah sampai ke penginapan dan moga-moga besok tanpa halangan kita bisa pulang kembali ke rumah masing-masing. Orang Sulawesi itu sebenarnya tipikal sama dengan semua orang Indonesia itu ya, ramah tamah. Mereka sangat appreciate ya, sangat menolong kita gitu. Jadi yang dulu kita khawatirkan bahwa masyarakat sini itu ini waktu pikiran ya, tapi ternyata begitu kita ketemu dengan mereka, kita niat baik bahwa kita tidak akan membuat masalah. Khususnya waktu kita ada musibah banjir itu, dengan cepat kita bisa interaktif dengan warga lokal dan mereka menawarkan tempat istirahat dulu. Terus kami main ke masjid, silahkan kalau memang perlu waktu, silahkan di masjid ini gunakan. Termasuk yang terakhir ini, di hari terakhir ini, ada insiden di knalpot saya bisa melihat gitu, mereka itu memang membantu itu bukan kalau kita membantu kan kita taruh di awal nih, ini saya bantu nih, harganya berapa nih, kalau harganya cocok baru saya bantu kan, ini enggak nih. Alhamdulillah ya, bahwa kita niatnya untuk sesuatu yang baik itu akan mendapat kemudahan dari masyarakat manapun. Tak kenal maka tak sayang, itu sebenarnya paling cocok sih menurut saya sih. Alhamdulillah bahwa kita Soci itu terdiri dari berbagai macam aspek atau berbagai macam karakter dari setiap orang yang tadinya tidak kenal, ya bukan saudara, bukan seprofesi, bisa berkumpul seperti ini alhamdulillah ya. Teman-teman yang sudah melakukan touring bersama ini pasti punya ikatan emosional yang kuat karena sudah berhari-hari kan bersama-sama kan. Artinya mereka udah mengenal gitu. Oh si A ini jeleknya begini nih, si B bagusnya begini nih. Kira-kira begini ya, bagusan jeleknya mereka udah tahu gitu. Jadi bisa saling saling memahami ya, bukan saling menjustifikasi bukan. Tapi kita bisa saling memahami, oh teman saya begini loh, jadi saya harus begini gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak ada istilahnya saling rasa, oh saya paling pintar, saya paling bagus, saling ini. Komunikasi itu sangat baik. Ini walaupun secara intens mungkin sudah mengenali hampir tahun ke-6, tahun ke-7 ya, kita sering komunikasi dengan dia. Sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah salah satu yang tersambut gitu, yang kita dulu punya cita-cita pengen ini nggak tercapai, begitu kita teman dengan yang lain untuk berkeliling Indonesia dengan cara itu adalah tercapai. Itu yang menjadi syukur bagi saya, dengan umur seperti ini saya masih bisa ngikutin teman-teman. Moga-moga semuanya nanti masih bisa berkomunikasi, semua diberi kesehatan, dan kita sudah seperti family sendiri, keluarga sendiri gitu. Ini ala Palembang. Ampe tuh. Ibu yang punya warung, punten ibu yang punya warung. Iya. Mungkin tips dari saya itu yang penting adalah sabar ya. Terus bisa mengendalikan emosi khususnya pada saat sedang berkendara gitu ya. Karena di jalan pasti akan membangkitkan emosi tuh kalau sedang di jalan gitu kan. Terus juga kita harus bersikap tenang jika ada kendala di jalan gitu ya, baik dari kendala diri kita sendiri maupun dari kendaraan ataupun dari rombongan kita gitu. Jadi intinya harus tetap tenang, nggak gerasa-gerusu lah. Sulawesi benar-benar komplit touring, menurut saya sih komplit touringnya. Dari perjalanan, dari semua rute, dari karakter orang-orangnya, itu sangat komplit semuanya. Itu kalau buat seorang petouring itulah Sulawesi. Sulawesi is the best. Pengalaman luar biasa di tempat yang luar biasa.
mungkin itu aja. Hebat buat teman-teman kami, mantap buat Sochi untuk touring berikutnya.